Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siwi Widya Astuti. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu sediaan farmasi, yaitu salep. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi sama yang namanya salep. Seperti salep 88 atau balsam, itu termasuk sediaan salep. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci tentang sediaan salep. Namun, sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian salep itu sendiri apa. Oke, jadi salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Menurut Farmakope Indonesia keempat, salep adalah sediaan setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Kemudian di sini ada yang namanya persyaratan salep. Persyaratan salep itu ada 5, yaitu pemberian, kadar, dasar salep, homogenitas, dan penandaan. Pemberian yang dimaksud adalah sediaannya tidak boleh berbau tengik. Yang kedua kadar, yaitu kecuali dinyatakan lain, dan untuk setiap yang mengandung obat keras atau narkotik, kadar bahan obat adalah 10%. Kemudian dasar salep. Di sini, salep memiliki kualitas tersendiri, yaitu yang pertama, salep harus stabil, tidak terpengaruh oleh suhu dan kelembapan. Dan salep juga harus bebas dari inkompatibilitas selama pemakaian. Kemudian harus lunak, harus halus dan homogen. Salep juga harus mudah dipakai. Dan salep harus dapat terdistribusi secara merata. Selanjutnya homogenitas, yaitu jika salep dioleskan pada keping kaca atau bahan transparan lainnya yang cocok, salep harus menunjukkan susunan yang homogen. Dan terakhir penandaan, yaitu pada etiket harus tertera obat luar. Kemudian di sini ada yang namanya penggolongan dasar salep menurut Farmakope Indonesia edisi keempat. Sebagai pembawa, salep dibagi menjadi 4, yaitu dasar salep senyawa hidrokarbon, dasar salep serap, dasar salep yang dapat dicuci dengan air, dan dasar salep larut dalam air. Yang pertama, dasar salep hidrokarbon. Dasar salep ini juga dikenal sebagai dasar salep berlemak. Contohnya seperti vaselin putih, vaselin kuning, campuran vaselin dengan sera, parafin cair, parafin padat, maupun minyak nabati. Dasar salep hidrokarbon digunakan terutama sebagai emolien dan sukar dicuci, tidak mengerik, dan tidak tampak berubah dalam waktu yang lama. Yang kedua, dasar salep serap. Dasar salep serap ini dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas dasar salep yang dapat bercampur dengan air membentuk sebuah emulsi air dalam minyak. Dan kelompok kedua terdiri atas emulsi air dalam minyak yang dapat bercampur dengan sejumlah larutan air tambahan atau seringkali disebut lanolin. Yang ketiga, dasar salep yang dapat dicuci dengan air. Dasar salep ini adalah emulsi minyak dalam air. Contohnya vanishing cream, emulsifying wax, atau hydrophilic ointment. Salah satu keuntungan lain dari dasar salep ini adalah dapat diencerkan dengan air dan mudah menyerap cairan yang terjadi karena dermatologik. Yang keempat, dasar salep larut dalam air, atau sering juga disebut dasar salep tak berlemak dan terdiri dari konstituen larut air. Contohnya seperti poletilen glikol atau PEG. Dasar salep larut dalam air ini lebih tepat disebut gel. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dasar salep. Jadi kita tidak bisa memilih dasar salep yang kita inginkan begitu saja, melainkan kita harus melihat faktor-faktornya dulu. Faktor yang pertama yaitu laju pelepasan bahan obat dari dasar salep. Yang kedua, peningkatan absorpsi bahan obat secara perkutan dengan adanya dasar salep. Yang ketiga, kemampuan melindungi lembab dari kulit. Dan yang keempat, stabilitasi obat dalam dasar salep. Dan yang terakhir, yaitu interaksi yang terjadi antara bahan obat dengan dasar salep atau pengentalan. Kemudian ada cara pembuatan salep. Menurut Evan Duin, peraturan pembuatan salep adalah sebagai berikut. Peraturan yang pertama,
yaitu zat-zat yang dapat larut dalam campuran lemak dilarutkan ke dalamnya. Jika perlu, dengan pemanasan rendah seperti kampora, mentol, fenol, dan sebagainya. Peraturan yang kedua yaitu, jika tidak ada peraturan lain, bahan-bahan yang larut dalam air dilarutkan terlebih dahulu dalam air. Asalkan jumlah air yang digunakan dapat diserap seluruhnya oleh basi salep dan jumlah air yang dipakai dikurangkan dari basi salepnya. Peraturan ketiga yaitu bahan-bahan yang sukar atau hanya sebagian dapat larut dalam lemak dan air harus diserbukan terlebih dahulu, kemudian diayak dengan pengayak nomor 60. Peraturan yang keempat atau yang terakhir yaitu campuran salep yang dibuat dengan cara dicairkan harus digerus sampai dingin. Bahan-bahan yang ikut dilebur penimbangannya harus dilebihkan 10-20% untuk mencegah kekurangan bobotnya. Kemudian di sini ada yang namanya pengawet salep, seperti hidroksibenzoat, fenol, asam benzoat, asam sorbat, dan garam amonium kuarter atau campuran lainnya. Next, ada yang namanya pengemasan dan penyimpanan salep, yaitu yang pertama di dalam botol, atau bisa juga di dalam tub. Dan yang terakhir yaitu di sini ada cara pengisian salep ke dalam tub. Pertama, salep yang telah dibuat digulung di atas kertas perkamen menjadi bentuk silinder. Diameter silinder sedikit lebih kecil dari tub supaya dapat diisikan ke dalam tub. Kedua, tutup tub dilepas supaya udara keluar. Silinder dari salep dengan kertas dimasukkan ke dalam bagian ujung bawah tub yang terbuka. Ketiga, ujung kertas yang lain dipegang oleh satu tangan, sedangkan lainnya menekan dengan spatula yang berat ke arah tutup tub sampai tutup penuh dan menarik perlahan-lahan kertas salep. Kemudian dilepaskan. Dan yang terakhir, bagian bawah yang disisakan lipat 2 x 1/8 inch dan dibuat dari ujung bawah tub yang dipipihkan, ditekan atau dijepit penyegel tepat di atas lipatan untuk menjamin tub tetap tertutup. Oke, jadi itu dia presentasinya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, di akhir video juga ada cara meracik sediaan salep.